Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semuanya? Jumpa kembali dengan saya Noven Prayogi. Kali ini kita akan membahas tentang jenis akun yang harus dilakukan penyesuaian. Jenis akun yang harus dilakukan penyesuaian pada dasarnya ada dua kategori, yaitu akun beban dan akun pendapatan, atau segala sesuatu akun yang terkait dengan laporan laba rugi itu yang harus dilakukan penyesuaian. Kita lihat sekarang untuk akun pendapatan itu ada dua jenis. Yang pertama adalah pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka ini itu artinya kita sudah menerima pembayaran secara tunai, tetapi kita belum menyelesaikan pekerjaan kita. Akhirnya pada saat kita menerima kas tapi belum kita selesaikan pekerjaan kita, maka pada awal pertama kali akan diakui sebagai kewajiban. Nanti akan dilakukan penyesuaian pada saat barang atau jasa telah kita berikan kepada konsumen, itu kita akui sebagai pendapatan. Kelompok yang kedua dari pendapatan ini adalah pendapatan yang masih akan diterima atau disebut dengan accrued revenue. Di sini kebalikannya dari yang pertama. Di sini kita telah menyelesaikan barang, telah menyerahkan barang dan jasa kepada konsumen, tetapi kita belum menerima pembayaran dari konsumen, sehingga kita boleh mengakui pendapatan meskipun kita belum menerima kas dari konsumen. Kelompok beban itu ada tiga jenis. Yang pertama adalah kelompok beban atau biaya diterima di muka atau prepaid expense. Kelompok ini itu karena kita telah membayar atau kita telah mengeluarkan kas, tetapi jasa atau barang belum kita terima. Maka pada saat kita mengeluarkan kas untuk biaya yang kita keluarkan ini tetapi manfaatnya belum kita terima, maka itu kita akui sebagai aset terlebih dahulu. Nanti ketika kita sudah menerima manfaat, sudah kita terima barang atau jasanya dari penjual yang kita beli barang dan jasanya tadi, maka di saat itulah kita bisa mengakui adanya beban. Itu dilakukan proses penyesuaian atas saldo akun beban. Kelompok yang kedua dari beban ini adalah beban yang masih harus dibayar. Artinya di sini kita atau perusahaan telah menikmati jasa, telah menikmati manfaat, tetapi belum dilakukan pembayaran secara tunai. Jadi di sini perusahaan itu harus mengakui adanya beban meskipun belum dibayar secara tunai. Kenapa begitu? Karena manfaat, jasa atau barang sudah dinikmati oleh perusahaan untuk digunakan dalam proses operasional. Nanti karena itu harus dilakukan pengakuan beban. Kemudian kelompok yang ketiga itu adalah kelompok beban yang secara rutin dikonsumsi oleh perusahaan secara harian dan jumlahnya memang sangat kecil, tiap hari selalu terjadi, sehingga kalau dilakukan proses pengakuan beban secara harian itu akan membutuhkan jurnal yang banyak serta akhirnya tidak efisien. Karena itulah cara yang paling mudah adalah dilakukan proses penyesuaian atas akun beban ini setiap periode untuk beban-beban yang dikeluarkan secara harian. Contohnya dalam konteks ini adalah beban perlengkapan atau beban bahan habis pakai. Kita ketahui
di dalam perusahaan itu senantiasa mengkonsumsi bahan habis pakai yang bisa jadi terjadi setiap hari. Karena itu kalau ditulis atau dilakukan jurnal entries untuk tiap harian, itu semakin membutuhkan banyak jurnal dan menjadi tidak efisien. Karena itulah supaya lebih efisien, pengakuan bebannya dilakukan di akhir periode. Begitu juga dengan beban penyusutan, itu juga contoh. Karena setiap hari, misalkan penyusutan aset, setiap hari perusahaan itu menggunakan manfaat dari aset tersebut. Maka menjadi tidak efisien kalau setiap hari dilakukan proses pencatatan akuntansinya untuk beban penyusutan tiap harinya. Itu tidak efisien. Sehingga yang lebih efisien dan efektif itu adalah pengakuan beban penyusutannya ini dilakukan setiap akhir periode. Itu dilakukan dengan cara proses penyesuaian. Jadi itu rekan-rekan sekalian, semuanya jenis-jenis akun yang harus dilakukan penyesuaian, yang intinya akun-akun yang harus dilakukan penyesuaian ini adalah akun-akun yang terkait dengan laporan laba rugi, yaitu akun yang terkait dengan pendapatan dan beban. Dan akun-akun yang mempengaruhi di laporan laba rugi itu nantinya juga harus dilakukan proses penyesuaian. Oke, sampai sini semoga bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.